wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ningsi SPD, mengajar bidang studi biologi di SMA Negeri 5 Bagan Sinembar. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang jenis jaringan pada tumbuhan. Struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Jadi di sini khususnya kita membahas tentang jenis-jenis jaringan pada tumbuhan. Nah, berdasarkan aktivitas pembelahan sel yang terjadi selama masa pertumbuhan dan perkembangan, jenis jaringan tumbuhan itu dapat dikelompokkan menjadi dua macam. Yang pertama, jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri secara mitosis. Kemampuan jaringan bermitosis secara terus-menerus menyebabkan terus bertambahnya sel-sel baru sehingga tumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan volume. Jaringan meristem memiliki sifat-sifat antara lain: A. Disusun oleh sel-sel muda yang aktif membelah dalam fase pertumbuhan dan perkembangan. B. Tidak memiliki ruang antar sel atau selnya itu tersusun rapat. Jadi tidak ada ruang antar sel. C. Sel-selnya berbentuk bulat. Kemudian yang D, di dalam sel banyak mengandung banyak protoplasma. Kemudian yang E, sel memiliki satu atau dua inti sel yang besar. Kemudian vakuola sel sangat kecil atau tidak ada sama sekali. Nah, yang kedua adalah jaringan permanen atau disebut juga dengan jaringan dewasa. Di sini, jaringan permanen atau dewasa adalah jaringan yang berasal dari pembelahan sel meristem primer maupun sekunder yang telah berdiferensiasi atau mengalami perubahan bentuk sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, jaringan permanen memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tidak melakukan aktivitas memperbanyak diri, kemudian sel-selnya berukuran relatif besar dibandingkan dengan sel-sel meristem. Kemudian, sel memiliki vakuola yang besar sehingga mengandung sedikit plasma sel. Terkadang sel-selnya telah mati dan terdapat ruang antar sel. Nah, di sini kita akan membahas tentang jenis jaringan dewasa. Jenis jaringan dewasa itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, jaringan pelindung atau disebut juga dengan epidermis. Jaringan epidermis adalah jaringan yang tersusun dari lapisan sel yang menutupi permukaan organ tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Nah, jaringan pelindung memiliki ciri-ciri. Yang pertama, umumnya terdiri atas satu lapis sel. Yang kedua, memiliki sel-sel yang tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Yang ketiga, bentuk selnya itu bervariasi. Kemudian yang keempat, sel-selnya memiliki banyak vakuola. Nah, yang kedua, jaringan dasar atau disebut juga dengan jaringan parenkim. Jaringan parenkim merupakan jaringan yang terbentuk dari sel-sel hidup dengan struktur morfologi yang bervariasi. Kemudian, jaringan ini bertanggung jawab terhadap segala proses fisiologis. Jaringan parenkim disebut juga sebagai jaringan dasar karena dapat dijumpai hampir di setiap bagian tumbuhan. Jaringan dasar atau jaringan parenkim memiliki ciri-ciri. Yang pertama, sel hidup berukuran besar, kemudian pada umumnya berdinding primer tipis dan berbentuk polihedron. Kemudian memiliki inti sel dan banyak vakuola. Kemudian memiliki ruang antar sel sehingga terletak sel tidak rapat. Kemudian bersifat meristematik.
Nah, yang ketiga, jaringan penyokong atau disebut juga dengan jaringan penguat. Nah, seperti asal katanya penyokong atau penguat ya. Jadi fungsinya itu untuk menegakkan batang, melindungi tumbuhan ya sebagai penyokong, sebagai penguat dari tumbuhan tersebut. Nah, jaringan penyokong adalah jaringan yang menunjang bentuk tubuh dari tumbuhan tersebut. Ciri-ciri jaringan penyokong yaitu memiliki dinding sel yang tebal dan kuat serta telah mengalami spesialisasi pada sel-selnya. Nah, berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penyokong itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Nah, kemudian yang keempat, jaringan pengangkut atau disebut juga dengan vaskuler. Jaringan pengangkut adalah jaringan pada tumbuhan tingkat tinggi yang berfungsi untuk mengangkut air dan garam-garam mineral, serta zat makanan hasil fotosintesis. Jaringan pengangkut pada tumbuhan adalah xilem dan phloem. Nah, yang pertama yang kita bahas xilem. Xilem itu berfungsi untuk mengangkut air dan garam-garam mineral dari akar menuju ke daun. Kemudian yang kedua, phloem berfungsi untuk mengangkut dan mendistribusikan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Ya. Nah, kemudian di sini ada tipe-tipe berkas pengangkut. Jadi berkas pengangkut atau vaskuler itu memiliki 3 tipe. Ada tipe kolateral, ada tipe konsentris, dan ada tipe radial. Tunggu pembahasan materi di video berikutnya.